Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, kembali lagi bersama Bincang Tribun Bengkulu. Dan kali ini kita akan berbincang nih tentang energi dan sumber daya mineral Bengkulu untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu bersama saya sudah ada Bapak Kadis ESDM Provinsi Bengkulu, Bapak Doni Suwabuana, STMSI. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, Riz. Sehat. Sehat selalu. Ya. Oke Pak, bincang tentang energi dan sumber daya mineral di Bengkulu ini, mungkin dari kacamata Bapak sendiri untuk potensi apa saja yang ada di Provinsi Bengkulu ini yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat nih, seperti apa nih Pak? Ya, makasih Riz, pemirsa Tribun. Jadi di Provinsi Bengkulu ini tentu kita punya potensi energi dan potensi mineral yang luar biasa komplit ya, walaupun belum tereksplor secara maksimal. Termasuk potensi minyak bumi pun ada, tapi kan ini perlu pengkajian dan eksplorasi yang lebih dalam, terus lagi perlu teknologi yang lebih lebih update ya, untuk mengeksplor ini gitu. Dan termasuk sektor mineral ya, mineral, batu bara dan migas, minyak dan gas. Kemudian lagi sektor energi ini yang sedang sedang hebohnya di Bengkulu. Sektor energi cukup menyumbang kebutuhan energi nasional yang luar biasa di Bengkulu. Kita Bengkulu ini surplus untuk sektor energi ya. Beberapa pembangkit kita yang ada di Provinsi Bengkulu ini sudah beroperasi dan ada beberapa lagi yang sedang on progress. Jadi kebutuhan listrik kita, energi dalam pengertian listrik di Provinsi Bengkulu ini sebenarnya surplus ya. Tinggal beberapa jaringan listrik yang memang belum maksimal sehingga ada pemadaman di beberapa daerah, termasuk mungkin pembagian oleh PLN bagaimana energi ini bisa tersalurkan secara adil dan merata. Oke. Untuk kepengurusan perizinan mungkin seperti apa nih? Mungkin dari Pak Kadis bisa bagi tipsnya ke para tribuners yang ada di rumah. Ya sebenarnya kalau untuk sektor perizinan mineral dan batu bara mineral itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan itu ada di pemerintah pusat sekarang. Dulu di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 memang pemerintah provinsi. Tapi pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 itu kewenangan untuk batu bara, mineral itu menjadi full kewenangan pemerintah pusat. Nah, kemudian lagi karena karena perjalanan waktu implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 tadi, sepertinya pemerintah pusat kewalahan untuk sektor batuan. Batu bara. Ya. Bukan batu bara tapi batuan. Batuan itu ya kalau dulu orang nyebutnya galian C lah ya. Galian C. Ada gamping juga termasuk di situ gitu. Nah, di tahun 2022 keluarlah Perpres nomor 55 tentang pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi untuk sektor batuan tadi. Maka sekarang perizinannya sudah di provinsi lagi. Ya. Karena kan luar biasa banyak. Sekarang pasca Perpres itu dari tahun 2022 kita sudah sudah menyelesaikan pengajuan perizinan itu hampir 156 sekarang. Izin lumayan wari. Itu. Ya. Banyaknya. Banyak kan? Nah, ada perizinan yang sebanyak itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bagaimana repotnya masyarakat ini kan pengusaha-pengusaha kan nggak seluruhnya pengusaha besar kan, ini kan menengah ke atas juga kan, jadi kewenangan mereka untuk mengurusi sampai ke Jakarta sampai ke kementerian mungkin terlalu repot, makanya pemerintah pusat memberikan pendelegasian kewenangan untuk perizinan sektor batuan tadi. Berarti nggak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk males ibaratnya mengurus perizinan ini ya? Ya, kalau untuk sektor galian C ya dalam bahasa kita sehari-hari itu nggak ada alasan lagi yang tidak punya izin ya. Termasuk juga kita perizinan di sini bukan saja sektor batuan mineral tadi, tapi juga ada yang lain seperti misalnya air tanah, kemudian lagi jaringan listrik juga. Ini perizinannya
ada di kita pemerintah provinsi. Oke. Kalau di tahun 2024 ini mungkin progres dari Dinas ESDM sendiri seperti apa nih Pak? Untuk 2024 tentu kita mengacu kepada RPJMD, visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian dari 18 program prioritas yang disusun di awal kepemimpinan Pak Rohidin dan Pak Rojonsa. Nah kita ini SDM RIS kebagian satu program prioritas, yaitu sambungan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu tentu ya. Itu yang menjadi prioritas kita. Ada satu lagi kemarin kan gas, ya, tabung gas, tapi itu bukan di kewenangan kita, tapi di Dinas Perindustrian dan Dinas Sosial kalau nggak salah saya yang ambil alih itu. Nah khusus kita yang sesuai dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemasangan listrik gratis. Berarti saat ini masih berjalan. Untuk progres sendiri seperti apa nih Pak? Apa ada kendala atau bagaimana? Ya untuk saat ini untuk yang 2024 kita targetkan kan 1.230 sambungan baru untuk masyarakat tidak mampu. Sekarang kita pada fase masih sosialisasi plus pengumpulan sembari sosialisasi, kita sambil mengumpulkan data para penerima nih, calon penerima. Jadi kita minta dari kabupaten kota juga data mereka mengusulkan ke kita. Kemudian kita juga buka hotline supaya yang tidak terakomodir ya oleh pemerintah kabupaten ya bisa direct langsung ke kita. Ya. Oke. Untuk data sendiri sekarang sudah berapa? Waduh, untuk data kemarin terakhir laporan staf saya untuk usulan dari kabupaten yang 5 kabupaten masuk. Iya, masuk. Itu sudah hampir mencapai 4.000. Waduh, banyak banget ya. Iya, kemudian yang melalui jalur hotline kita itu hampir sekitar 800. Jadi ya sekitar berapa sekarang tuh? 4.000 tambah 8, 4.800 yang masuk. Waduh. Itu belum seluruhnya masuk ya. Kita akan close ini, close ya. Kalau kita nggak close, maksud saya membeludak lagi dia ya? Bukan membeludak, kapan mau actionnya kita. Iya, benar-benar. Jadi kita close ini di pertengahan Maret ini kita akan close untuk penerimaan data ya. Dan kita akan mulai lakukan verifikasi dengan jumlah pendaftar atau peminat yang banyak sekali. Berarti memang PR besar di dinas kita untuk menseleksi siapa saja yang bakal dapat program ini, begitu Pak Kadis? Iya, ya itu yang pertama ya, kita harus seleksi sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi yang dapat ini memang punya memang ada layak kriteria tertentu ya, kriteria yang harus mereka penuhi. Di samping itu juga kan ini kan harapan masyarakat ya. Jadi harapan masyarakat ini walaupun kita nggak bisa akomodir secara keseluruhan di tahun ini kan PR kita juga. Gitu. Di tahun selanjutnya. Ini kan cerminan sebenarnya, potret ya. Bagaimana masyarakat kita ini, ternyata masih banyak yang belum teraliri listrik. Dan itu tugas pemerintah. Tugas pemerintah kita. Close dalam pengertian maksud saya, close soal pendataan karena mau verifikasi. Tapi untuk mengakomodir masyarakat yang masih ada, yang belum tersambungi listrik itu PR kita. Dan itu harus kita selesaikan. Ada kemungkinan di tahun depan bakal lebih banyak ya, mungkin. Dan ada kemungkinan juga saya akan cari pola baru. Ya. Kemarin diskusi dengan Pak Gubernur, kita akan cari pola baru yang non APBD juga. Non APBD. Iya, kan kasihan nih masyarakat kita. Kita listrik surplus nih. Tapi ada rakyat kita yang belum menikmati. Kan lucu gitu kan. Itu dan ada di kabupaten seperti itu ya. Iya, ada dan masih banyak kan masih gitu. Banyak. Iya. Baik Tribuners, ternyata meskipun sudah di-close untuk pendaftaran nanti di Maret program listrik gratis ini, ada peluang nih untuk mungkin gelombang selanjutnya bahasanya Pak ya. Gelombang selanjutnya bisa berpotensi diadakan program serupa dengan kuota yang lebih besar. Pas nggak gitu Pak? Insya Allah ya. Insya Allah, ya. Oke. Selain untuk PR di ESDM tentang listrik dan program listrik gratis tadi, ada PR lain mungkin yang harus kita kawal nih Pak, seperti apa? Ya soal investasi ya. Investasi. Ya kita ini kan harus juga padat modal, harus juga padat karya ya investasi kita ini. Pembangunan provinsi ini kan tidak bisa dilakukan kalau kita nggak punya duit. Kan? Nah duit kita dari mana? Tentu dari pajak, dari investasi yang masuk.
Lapangan kerja juga kita berharap banyak, tentu ada karena investasi. Karena investasi. Oleh karena itu kami pada kesempatan ini kepada sahabat Tribuners ya, kita dorong investasi di Bengkulu ini. Gitu ya. Kita harus mesti dorong dalam pengertian bahwa kita welcome terhadap investasi. Tentu investasi yang berpihak kepada masyarakat dan investasi yang berpihak kepada lingkungan. Oke. Dan tadi caranya juga mudah mengurus perizinan di Bengkulu begitu ya Pak? Ya, kita sangat welcome, kita kasih garansi lah untuk investasi. Ya. Baik investasi yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun investasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti misalnya investasi batu bara, emas dan sebagainya ini, ya pemerintah provinsi akan mensupport ya. Apa yang masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kita akan support ya. Oke. Boleh tanya pengalaman Pak? Kan dengan program pemasangan listrik gratis tadi, kita langsung turun ke kabupaten, terutama yang warga belum merasakan listrik. Boleh dibagi ceritanya ke Tribuners Pak, seperti apa kondisi di sana mungkin? Iya, ya banyak pengalaman ya soal listrik gratis ini. Ada beberapa masyarakat itu memang yang nggak jujur ya. Nggak jujur. Kalau masyarakat ini kan ada tipologinya ya, bukan secara saya mengeneralisir. Tipologi masyarakat ini kalau kedengaran gratis, Oh iya. udah ribut tuh. Padahal udah ada, ngomongnya nggak punya. Gitu kan sifat masyarakat gitu. Dan beberapa daerah kita temukan itu. Mereka memang belum memiliki jaringan listrik di di satu rumahnya. Ternyata di rumah yang lain dia udah punya. Banyak rumahnya. Gitu kan. Tapi karena kedengaran gratis Iya. ini kan gitu. Wah, ini saya belum punya nih. Di pondok-pondok kebunnya mau dipasangin listrik gitu kan. Tapi kita punya kunci itu ya. Kunci kita itu di aplikasi PLN Mobile. Misalnya Mbak Riris itu udah pernah pasang listrik atas Iya. nama Mbak Riris atau atas nama calon suami lah kira-kira gitu ya. Namanya udah pernah Satu terdaftar kakaknya. sebagai pelanggan. Dan itu subsidi. Ya. Nah, ketika ingin memasang kembali, maka nggak akan mungkin ini diakomodir. Karena ini kan listriknya listrik subsidi. Iya. Kecuali Mbak Riris punya 10 ruko yang mau ditaruh nama Mbak Riris semua. Nih, sebagai pelanggan PLN yang boleh, tapi non subsidi. Kalau yang subsidi nggak mungkin dia bisa pasang di dua tempat. Ya. Berarti memang. Yang kedua, Mbak Riris pengalaman ini untuk aparat desa ya, saya ingatkan kembali. Kita ini kan abdi negara ya, abdi masyarakat. Kalau memang bukan tim suksesnya Kades atau bukan keluarga Kades, janganlah nggak dikasih. Dikasih juga lah. Azas keadilan mungkin dulu kan nggak ini, tapi ternyata Pak kami nggak diusulkan. Oleh karena itu kami ya dengan sengaja membuat hotline dengan dengan harapan bahwa orang-orang yang pemerintah paling bawahnya kurang respon atau lemot respon, silakan Langsung WA hubungi. ke hotline kami. Mungkin kan ada ketersinggungan di Karena di bukan tim kampanye bukan timnya, atau memang kadesnya yang nggak Agak, responsif gitu kan, atau pemerintah paling bawah nggak responsif, ya kita buka hotline itu. Gitu. Oke. Untuk antusiasme dari hotline tadi seperti apa? Mungkin banyak aduan atau gimana? Ya itu tadi ya. Kalau untuk yang listrik kita udah menerima hampir 800 ya, 800 yang lewat WA. Kalau yang untuk perizinan-perizinan lain ada beberapa yang memang sifatnya bertanya kebanyakan ya. Pak, ini syaratnya apa Pak? Ini bagaimana mulainya Pak? Gitu. Sifatnya kayak gitu kalau yang itu. Oke, siap. Satu lagi nih Pak Kadis. Mungkin harapan ke depan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral ini seperti apa, boleh dipaparkan? Ya kita berharap ya masyarakat terus mendukung ya apa yang dilakukan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur terhadap 18 program prioritasnya, terutama untuk pemasangan listrik gratis. Dan pemerintah provinsi akan terus berupaya mengakomodir berapapun usulan yang disampaikan ke kita. Kita akan cari formulasi untuk membiayai program ini. Yang kedua soal investasi, soal mineral dan batu bara. Kita mensupport ya investasi yang masuk, tentu yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.
Yang kedua juga kita juga menghimbau bahwa investasi-investasi yang sudah lama masuk di sini yang tidak bergerak pun kita akan lakukan upaya evaluasi itu. Kita akan berkirim surat ke Kementerian SDM. Kita akan lakukan evaluasi terhadap investasi yang sudah berizin tapi tidak ada progres. Ini kan sangat merugikan daerah sebenarnya. Mereka punya izin, mereka punya kewenangan untuk mengelola sumber daya alam kita, tetapi itu tidak dilakukannya. Nah, ini juga upaya kita agar mereka ini serius ya. Ketika sudah punya izin, maka segeralah ada eksekusi progres. begitu ya. Sehingga masyarakat dan pemerintah dan Provinsi Bengkulu secara umum mendapat manfaat dari itu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Kadis atas waktu dan penjelasan tentang sumber daya, energi, dan mineral di Provinsi Bengkulu. Baiklah Tribuners, demikian dulu Bincang Tribun kali ini. Sekian dan sampai jumpa.